Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum. Energinya banyak orang, banyak yang nonton. Tentu saja nggak bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok. Silakan kalian sesuaikan ceritanya di awal. Apakah cerita tersebut sesuai dengan yang kalian alami? Kalau tidak, berarti bacaan kali ini mungkin bukan untuk kalian. Ya, mungkin kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya, sekali lagi general. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian sesuaikan. Oke, kita melihat kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan ya saat ini ya. Saat kartu ini ditarik. Oke, silakan tarik nafas dalam-dalam kemudian hembuskan perlahan. Oke. Kita mulai. Oke, kita lihat ya. Seseorang yang kalian pikirkan itu orangnya seperti apa? Pastikan seseorang yang kalian pikirkan itu sesuai dengan yang terbaca di sini. Kita lihat yuk. Seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini. Kita nanti mau lihat kondisi secara umum ya, kondisi situasi kondisi dia ya, perasaan dia kepada kalian, niat dan keinginan atau mungkin apa tulus atau enggak atau gimana gitu. Kita mau lihat sama-sama. Oke, kita lihat ya. Semoga banyak yang ketarik energinya kali ini. Oke, kita lihat. Seseorang yang sedang kalian pikirkan itu orangnya seperti apa? Oke. Orang yang kalian pikirkan ini ya, sama kalian itu sebenarnya hubungannya harmonis kok ya. Cocok satu sama lain, itu cocok. Tapi kenapa? Saya rasakan ada hal lain ya yang mungkin awalnya saja cocok kemudian banyak, tuh kan. Tapi di sini kok kenapa kalian sering konflik? Mungkin akhir-akhir ini sering konflik. Di sini ada Five of Sword ya. Kartu-kartu perdebatan, suasananya panas, apa mungkin sering salah paham seperti itu. Ini seseorang yang kalian pikirkan apakah masuk ke dalam cerita ini, teman-teman? Kalau iya, kalian bisa tulis di komentar ya. Oke. Di sini pun Five of Cups ya. Beberapa mungkin habis bertengkar kemudian meninggalkan. Ada yang ditinggalkan merasa kehilangan atau mungkin di sini bisa kalian atau dia yang meninggalkan, silakan kalian sesuaikan. Dan di sini berusaha untuk apa ya? Kalian itu berusaha untuk kalau memang ada konflik ya, berusaha untuk udahlah nggak usah diperbesar ya, diperkecil istilahnya itu jangan jangan terlalu berlarut-larut. Inginnya sih berusaha untuk menetralkan suasana. Tapi saya lihat orang ini sama kalian tuh kayak gini. Ya. Kucing ini hitam dan putih. Ya, kenapa saya bilang di sini cocok? Kalian itu cocok dan bisa mengharmonisasi gitu ya. Yang satu panas, yang satu bisa mendinginkan ya. Yang satu sedang mungkin lagi sensitif, yang satu bisa menetralkan gitu. Ya, tapi di sini kenapa saya lihat energi seperti bunga ini ya? Layu. Apakah di sini ada yang namanya lelah sudah ya? Harus mengalah terus atau di sini mungkin terlalu banyak tekanan atau mungkin saya lebih melihatnya salah satu dari kalian itu punya masalah dengan jiwa. Bukan berarti itu sakit jiwa atau apa, bukan ya. Tapi lebih ke secara psikologis itu memang tidak stabil. Sehingga yang kadang-kadang bisa harmonis, it's okay, segala sesuatunya bisa berjalan lancar. Tapi ada saat-saat di mana tiba-tiba down, mudah marah, emosional. Saya melihatnya gitu. Tiba-tiba berduka, tiba-tiba bersedih. Ini lebih kepada secara psikis mungkin ada sesuatu yang memang mungkin tekanan yang sudah sekian lama ya tiba-tiba muncul atau trauma di masa lalu seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ya.
Oke, di sini Father of Swords. Orang yang kalian pikirkan ini, atau mungkin bisa kalian, adalah seseorang yang sebenarnya ingin ingin dihormati, ingin dihormati lebih, kemudian ingin berkuasa, ya, punya otoritas, egois, ya. Egois, maunya dimenangkan terus. Tapi orang yang kalian pikirkan itu sebenarnya orangnya cukup menceriakan. Mungkin memang orangnya ceria, atau bisa bikin suasana itu kadang-kadang bisa meredam, bikin suasana itu adem ayem. Bukan adem ayem, gini loh, membuat suasana itu jadi netral. Kalau dia ini tipikal penetral, paham ya? Jadi saya itu cuma bisa baca energi, gimana ya cara ngungkapinnya. Penetral. Kalau memang ada konflik, dia itu bisa, energinya itu bisa menetralkan. Kemudian kalau ada orang terlalu senang bahagia, dia bisa membuat itu slow down gitu loh. Orangnya seperti itu. Kemudian orang ini adalah sebenarnya orang yang sulit untuk mengambil keputusan. Biasanya kalau ada masalah justru diam, ya. Kemudian dalam diamnya itu apakah mikir secara dalam? Terkadang dia itu mikir dalam, tapi kalau sudah mentok dia itu biasanya ambil simpelnya aja. Itu tipikal yang seperti itu. Dia tidak terlalu memikirkan yang namanya perasaan itu nomor kesekian, tapi lebih kepada logika kalau saya lihat. Jadi itu teman-teman, sosok seseorang yang kalian pikirkan. Apakah betul atau bukan? Kalau bukan jangan dipaksakan, atau ini bukan kalian, ya. Bukan dia, bukan kalian, ya berarti jangan. Ya berarti kali ini mungkin bukan bacaan untuk kalian, seperti itu. Karena ini general, ya. Untuk personal reading mungkin saya libur dulu, nanti akan saya umumkan lagi kapan saya bisa mulai lagi, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Orang yang kalian pikirkan terkait dengan cerita ini, kalau memang ceritanya cocok, kalau nggak cocok nggak apa-apa, kalian bisa nanti ikut pesan semesta di akhir, ya, di akhir sesi ini, di akhir video ini. Tapi jangan lupa ya, kalau nonton video tarot itu dari awal hingga akhir jangan di skip supaya nggak silih pihim gitu ya. Oke, kita lihat seseorang yang kalian pikirkan ini, situasi kondisinya seperti apa. Situasi kondisi dia seperti apa? Untuk zodiak ya, di sini banyak sekali saya melihat Gemini, Libra, Aquarius, ya. Kemudian Cancer, Pisces, Scorpio. Yang paling banyak Gemini, Libra, Aquarius itu paling banyak. Yang lainnya ada tapi tipis-tipis ya. Saya baca zodiak hanya dari sunnya saja. Untuk moon, rising, Venusnya silakan kalian sesuaikan sendiri kalau kalian paham ya. Sebenarnya kalau untuk zodiak itu harus kalau tarot ya, dari astrologi secara lengkap. Kita ambil inisial ya. Zodiak tadi untuk tambahan saja. Kita ambil inisial untuk tambahan juga ya, kalau memang ada inisial, ada zodiak, tapi kartunya nggak cocok jangan. Yang penting adalah kartunya ya, ini hanya tambahan saja. Kita lihat ya. Ya cukup ya, nggak usah terlalu banyak-banyak. Di sini saya akan pasang yang ini. Oke. Masih tanpa ya. X. Ini inisialnya. A, M, H, E, X. Banyak yang mantan sudah.
Atau mungkin di sini ada Mr. X, Mrs. X, ya. Di mana Mr. atau Mrs. X ini mungkin oh, sebentar ya. Oke, lanjut. Komat. Sebentar. Ini inisialnya. Oke, silakan disesuaikan. Kita mau lanjut untuk melihat situasi dan kondisi seseorang ini gimana sih. Kita lihat. Situasi dan kondisi dia sekarang, dia lagi ngapain? Apa sih yang dia fokuskan? Dia sibuk apa? Kabarnya gimana? Apakah dia sehat atau enggak? Dia sedang menghadapi apa? Itu ya, kita lihat ya. Oke, orang ini sih kalau saat ini sedang baik-baik saja, banyak pencerahan, banyak hidupnya lumayan bersinar ya. Lumayan bersinar, perasaannya gimana ya? Sedang bagaimana? Apakah dia tenang? Oke. Mohon maaf teman-teman ya. Kalau di sini ada Three of Cups. Three of Cups itu senang-senang ya, senang-senang. Kalau saya melihat The Sun dan Three of Cups di sini, hidupnya banyak happy-happynya sih. Ya, banyak happy-happynya. Lanjut ya. Oke. Dia lagi seneng-seneng, mungkin traktir-traktir, kasih sono ngasih sini gitu ya. Happy-happy ya. Ini saya melihat energi-energi orang-orang yang suka dengan sosialita ya, berkumpul-kumpul gitu ya. Senang-senang, happy-happy gitu, ya kan. Ya. Di sini banyak energi feminin, ya. Energi feminin yang seperti apa? Apakah itu selalu wanita? Tidak juga, bisa juga laki-laki dengan energi feminin. Contohnya ya, dia adalah seseorang yang suka dandan ya. Dandan itu biasanya ya fashionable gitu ya. Itu biasanya sih orang-orang kaum wanita, tapi banyak juga laki-laki yang secara performance itu memperhatikan penampilan secara fashion, mungkin seperti itu. Ini orang ini ya lagi mungkin juga ada energi tebar pesona, senang-senang di tempat keramaian. Saya merasakannya seperti itu ya. Oke. Kita lihat ya. Oke. Saya barusan bilang orang ini itu kayak sering traktir-traktir dan sebagainya. Tapi herannya di sini, ini masih deket-deket energi yang kemarin saya kira. Kemarin lusa. Karena kemarin saya nggak bikin video. Ya. Jadi di sini saya lihat orang ini di luar itu atau mungkin di luar hubungan bersama kalian ya. Itu orangnya royal ya, suka happy. Tapi kalau untuk di dalam hubungan kalian, saya lihat kenapa dia kok pelit. Dia kok pelit medit-meditit gitu loh. Ya, di sini saya lihat juga orangnya memang tidak adil ya. Tidak adil sekali dalam hal keuangan, juga sebenarnya banyak hal di sini juga ada hal kayak perhatian atau apapun, kayak cuek bebek ya, tapi di luar itu tebar pesona, mengibarkan sayap, mengepakkan sayap, terbang kemana-mana. Nah kayak gitu. Oke, jadi situasi dia sekarang seperti ini. Oke, kemudian kita lihat ya, emang dia di luar ngapain aja sih, atau mungkin apakah dia mengingat kalian atau enggak sih, kok senang-senang di luar. Emang perasaan dia kepada kalian seperti apa? Kita lihat yuk. Perasaan dia kepada kalian sebenarnya seperti apa? Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Oh, heartbreak pain. Di sini entah kalian atau dia ya, saya melihat sangat sakit hati ya. Perasaannya hancur. Apakah dia pernah sakit hati
dengan kalian bisa. Kalau dia enggak bunda lah, ngapain, saya baik banget sama dia, sayang banget, tapi dia yang menusuk saya dari belakang. Oke. Dan itu menyebabkan sakit yang luar biasa ya. Jadi kalau seperti itu, apakah dia perasaannya gimana kepada kamu? Kita lihat ya, kita lihat dulu. 5 kartu teman-teman. Loh, sabar ya, sabar ya. Sabar ya. Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Oke. Herannya ya, dia itu walaupun dia mungkin saya bilang tadi ya pesta-pesta senang-senang sama yang lain lah istilahnya seperti itu. Saya tidak mau memfokuskan kepada cinta segitiga. Yang penting dia senang-senang dengan yang lain lah, entah dengan teman atau siapapun. Dan itu banyak mencurangi kalian atau mungkin banyak bohongnya. Tapi di sini dia itu kepada kalian itu nggak bisa pisah. Karena di sini ada addiction. Addiction itu kecanduan, ketergantungan. Mungkin dia ketergantungan sama kalian. Mungkin juga ada sebagian besar yang terobsesi ya. Terobsesi sama kalian tapi senang-senangnya sama yang lain. Kenapa seperti itu? Kita lihat lagi ya. Oke. Karena memang sebenarnya dia cinta sekali sama kalian. Ya, cinta sekali. Cinta kok tapi tidak tidak menunjukkan sikapnya yang baik. Harusnya cinta itu kan perhatian. Harusnya cinta itu harusnya setia ya, harusnya pengertian, perhatian ya, sabar, baik hati, tidak sombong, rajin menabung gitu ya. Tapi di sini mungkin gini loh teman-teman, kalaupun seseorang mencintai ya, punya cinta ya. Terkadang setiap orang itu beda-beda ya dalam mengungkapkan cintanya atau mungkin bagaimana cara mengelola perasaan cintanya kepada orang lain. Sebagian besar orang egois biasanya, orang egois ya. Yang narsistis itu tidak mau kehilangan seseorang yang dia anggap itu memang dia nyaman, dia cinta ya. Tapi bukan berarti dia hanya mencintai itu saja ya. Bisa mencintai yang lain mungkin biasanya sih. Ini kan takdir kita dipertemukan kemudian saya jatuh cinta lagi, terus gimana dong? Masa perasaan cinta itu kan juga dari Tuhan. Nah, biasanya gitu banyak ya. Jadi apakah kalau mencintai itu harusnya setia? Harusnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara nilai ideal ya memang seperti itu. Tapi kenyataannya kita harus realistis juga ya. Walaupun bacanya dia cinta, tapi realitanya dia itu mungkin ada yang lain, menghadirkan orang lain. Kita mau bicara apa soal cinta? Katanya cinta. Kalau cintanya memang cinta. Tapi soal menghadirkan orang lain berbeda konteksnya dengan perasaan itu sendiri. Ya mungkin di kalian cinta. Di lainnya mungkin ya cinta tapi apa gitu, mungkin cinta karena apa, ya mungkin yang tidak ada di kalian ada di dia, di yang lainnya, di si A, si B, nah mungkin seperti itu. Memang kalau bicara soal ideal adalah setia dengan satu pasangan, membahagiakan, saling membahagiakan, memberi dan menerima, itu teorinya teman-teman. Tapi pada kenyataan kita bisa melihat sendiri ya, bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Oke, di sini beberapa memang kalian terikat mungkin ya dengan komitmen, bisa pernikahan atau mungkin pacaran pun tapi berkomitmen. Ya ada ikatan sebenarnya sama kalian. Termasuk juga ikatan batin secara seperti kalian merasakan hal yang misterius ya. Kenapa saya sudah nggak suka tapi tetap terikat, perasaan saya masih ingat dan sebagainya. Ya memang itu namanya energi. Apakah tidak bisa diputuskan? Bisa dong, bisa. Tergantung usaha kita dan niat kita. Dan intinya hanya dari kita sendiri sih. Kalau dia mau ngapa-ngapain kita sudah punya satu keputusan. Kalau yes or no itu akan lebih mudah daripada kita selalu dalam kebimbangan. Seperti itu ya. Oke, kalau pada dasarnya perasaan dia itu cinta. Terkoneksi selalu dengan kalian dan tidak bisa lepas. Walaupun dia mungkin juga dengan si A, si B, si C gitu. Terserah kalian punya pemahaman bagaimana sih tentang cinta. Kalau soal ideal semua, kalau yang ideal itu dasarnya ini ya. Yang paling ideal adalah agama sih. Kalau sudah keluar dari jalur agama ya itu nggak ideal sudah. Kalau mau ideal ya sesuai dengan ajaran agama itu aja. Fix no debat. Ya kan?
dikasih banyak ini. Oke. Perasaan dia kepada kalian di sini saya lihat cinta, tapi dia sendiri sabotage, rebuilding, interrogative, repetitive, persistent, work on it. Oke. Di sini ada hal yang berulang-ulang. Ya, saya lihat apakah dia cinta tapi terusan nyakitin. Ada, karena di sini hammer. Coba diketok sama palu, sakit kan? Tapi di sini palu nggak mungkin diketokkan sekali untuk menancapkan sesuatu ya. Pastinya berkali-kali supaya memang benar-benar nancap. Nah, mungkin orang ini memang ke kalian itu banyak hal yang diulang-ulang ya. Contohnya kayak mungkin aku cinta sama kamu, tapi apa buktinya? Nah, itu kalian kan jadi nggak percaya gitu, atau mungkin berkali-kali menyakiti. Nah, di sini aja energinya twin flame teman-teman. Sulit, kalian itu complement each other. Jadi satu sama lain itu sebenarnya melengkapi. Seperti yang saya bilang di awal. Satu sama lain itu kalau satunya adem, satunya manasin. Satunya panas, satunya ngademin gitu. The relationship is over, no second chance. Nah, di sini berkali-kali saya juga melihat ya, dia membuat kalian itu pingin pisah, atau mungkin di sini memang kalian sudah berpisah, tapi secara energi mohon maaf di sini twin flame ini amat sulit untuk diputuskan. Sulit itu sesulit apa sih? Sebenarnya nggak sulit kalau kalian memang punya kemauan dan niat ya untuk memutuskan koneksi, bukan memutuskan silaturahmi, koneksinya secara jiwa. Ingat, ngebatin. Nah, itu. Oke. Jadi di sini saya lihat hubungannya kalian yang sebenarnya harmonis ya. Sebenarnya kalian itu cocok satu sama lain. Beberapa saya melihat ada kerjasama di antara kalian. Walaupun pasangan mungkin kerjasama membuat satu usaha atau apapun, kerja bareng atau punya satu mimpi yang sama. Tapi di sini segala sesuatunya sebenarnya bisa ya. Bisa gimana? Kalau memang betah sama orang ini yang punya sifat seperti ini tadi saya bilang, ya monggo. Kalau nggak mau, lepaskan. Tapi kenapa sulit melepaskan? Selalu ingat dan selalu terkoneksi. Mungkin terkoneksi dari circle atau apapun. Intinya kalian harus tegas. Itu aja sih. Ya. Oke. Sementara ini dia niatnya kepada kalian apa sih? Karena kita lihat dia cinta. Ya. Emang niatnya apa dia? Niat dia apa? Apakah mau gini-gini terus? Saya cuma ambil 3 di sini. Niat loh ya. Belum pasti dilakukan, masih niat. Ada yang niat kemudian dilakukan. Ada yang niat terus lupa. Ada niat yang terus berubah. Ya enggak? Kita lihat ya. Niat dia kepada kalian. Di sini memang sementara dia menjauh ya, masih bergerak-gerak ya, kapal bergerak ke sana kemari, masih belum tetap. Oke. Niatnya belum tetap untuk menetap kepada kalian. Niatnya adalah dia masih ingin menyembunyikan atau menyembunyikan banyak hal dari kalian ya, nggak mau jujur. Niat kok jelek. Kemudian di sini dia masih juga ingin mempelajari ya hidup ini seperti apa, atau mungkin dia masih mempelajari mana yang harus saya pilih, mana yang harus saya harus gimana. Kehilangan arah kau Ferguso gitu ya. Marcona. Oke, di sini the moon. Di sini benar dia masih them itu kan mereka. Orang banyak, nggak cuma satu. Nggak you, me, ya kan? I, enggak, ini them. Them itu orang lebih daripada satu. Dia di sini berniat untuk tetap seperti ini ya, mungkin menghindar, mungkin banyak rahasia. Di sini dia memendam banyak hal ya, juga perasaannya, juga apa yang dia termasuk yang dia rasakan, dia pikirkan itu masih akan dia rahasiakan. Jadi di sini dia niatnya apa? Aku sementara ini masih mau tertutup aja. Nah, itu. Bagaimana dong menghadapi orang ini? Ya kan? Kita tanya Kita tanya pesan semestanya untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini ya teman-teman ya. Pesan semesta, bukan pesan saya. Atau pesan Shopee ya. Kita lihat. Pesan semesta.
untuk kalian. Sabar. Pesan semesta untuk kalian semua, terutama untuk yang masuk ke dalam cerita ini. Power, you instinctively know what is right for you. Jadi kalian secara insting sudah tahu apa yang kalian anggap benar, mana yang benar untuk kalian. And you have the power to say no or to walk away at any time. Jadi sebenarnya kalian itu punya satu kekuatan untuk bilang yes or no seperti yang saya bilang tadi. Untuk pergi atau stay, ya. Pergi sewaktu-waktu atau tetap stay sama dia. Kalian lebih tahu karena kalian punya power. Mungkin yang saya bilang tadi mungkin secara psikologis ya. Semua itu fase teman-teman ya, fase. Semoga kalian yang sedang menjalani fase-fase yang tidak mengenakan secara jiwa terguncang ya, terganggu dalam artian mungkin gak stabil ya. Semoga segera untuk pulih ya, segera bangkit dan bisa memutuskan yang terbaik untuk kalian ya. Amin. Lanjut ya. Gimana toh kok banyak sekali. Bentar ya. Ini kartunya bentuknya gini sih. Oke. Playfulness, laughter is the best therapy. Tertawa itu adalah terapi yang paling paling baik. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Jadi gini, cinta itu adalah healer atau penyembuh yang paling luar biasa. Silakan kalian have fun bersama dan mengenang bahwa cinta itu luar biasa. Mungkin di sini saya melihatnya ya, kalian itu kurang pergi bareng atau seneng-seneng bareng gitu ya, atau mungkin kalian di sini mungkin sekalipun bukan dengan orang ini, mungkin bukan dengan orang lain kemudian pasangan orang ya. Maksud saya itu gini, mungkin sama teman-teman di sini sarannya kalian suruh happy juga. Wong dia happy, masa kalian merenung sendiri, bukannya rugi gitu ya. Senang-senang dalam artian untuk paling tidak untuk membahagiakan jiwa itu sih, bukan untuk mengalihkan sesuatu masalah. Masalah tetap ada, tapi jangan terlalu terpuruk dan terfokus sama itu. Paling tidak ada substitusinya lah, ada pengalihannya gitu. Itu sarannya semesta. Satu lagi ya. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. Di sini I love you. Dia bilang sebenarnya dia cinta sama kalian. Seperti yang saya bilang, cinta tidak harus kemudian perlakuan baik. Kalau secara cinta ingin memiliki, biasanya cinta-cinta yang seperti itu cinta yang mengandung obsesi ya. Jadi hanya ingin dimiliki tapi tidak ada keinginan untuk membahagiakan. Tapi kalau ditinggalkan akan gak karu-karuan. Ini adalah energi-energi toksik sebenarnya, energi-energi keegoisan yang luar biasa, mengekang seseorang, mengungkung seseorang dengan dalih cinta, tapi tidak ada tindakan nyata untuk perwujudan cinta itu sendiri ya. Jadi sekali lagi kembali kalau ke itu ya, kalau masalahnya itu kembali lagi, kalian punya power, kalian lebih tahu yang terbaik untuk kalian, pergi atau stay itu ya. Ya kan, you have the power to say no or to walk away at any time, kapanpun gitu ya. Di sini sebenarnya dia bilang I love you. Ya, mungkin ya ada fase di mana ya dalam satu hubungan ada fase di mana mungkin kebosanan atau apapun yang mungkin yang dulunya itu happy baik-baik saja, kemudian ada perubahan, itu wajar teman-teman. Namanya juga skenario hidup. Kita nggak ikut ngatur ya. Mungkin Tuhan mengarahkan atau mungkin memberikan cerita-cerita yang mungkin berbeda-beda untuk menempa kita menjadi lebih dewasa, pribadi yang lebih matang, untuk lebih dimuliakan dengan cara-caranya Tuhan yang kita nggak pernah tahu. Saya kira kembali kepada kalian, kalau memang kalian yakin bahwa apa yang diberikan Tuhan itu pasti ada manfaat positifnya, pasti ada hal yang akan diberikan Tuhan dan itu pasti baik. Saya yakin kalau kalian punya keyakinan itu, kalian akan menjalani segala sesuatu atau segala fase sekalipun itu dengan bagaimanalah, dengan perjuangan, dengan doa ya. Dan dengan yakinnya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi jangan pernah khawatir dengan hal yang belum terjadi ya. Jangan terlalu takut atau overthinking dengan hal-hal yang seperti pemikiran kita padahal itu belum tentu ya.
Terlalu mengandalkan pemikiran untuk hal-hal yang belum terjadi terkadang justru membuat kita overthinking. Itu aja sih ya. Jadi saya kira bacaan ini cukup sekian ya. Silakan kalian bijak-bijak dalam menyikapi bacaan ini, diambil yang positif kalau memang bermanfaat. Ya saya harap begitu sih. Bisa bermanfaat, bisa berkah untuk saya yang baca, bisa berkah untuk kalian juga. Ya, seperti itu. Kalau yang belum subscribe, yang baru saja menemukan video saya ini, please subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya live, saya upload video baru, langsung tahu. Karena saya kalau live nggak pakai pengumuman, langsung live. Gitu. Ya, oke? Kalau live enak bisa langsung tanya jawab kan, bisa saya komen gitu loh. Komennya bisa saya baca, saya tanggapi. Untuk personal reading, sementara saya libur dulu nanti saya umumkan. Untuk kapan saya bisa buka personal reading lagi ya, karena saya masih sibuk. Oke. Terima kasih banyak ya, semoga bermanfaat ya. Yang utama jangan terlalu percaya sama kartu tarot ini yang saya bacakan ya. Kalau saya bicara gini biasanya gini. Kan jadi banyak yang nggak minat sama kontennya Bunda, banyak pembatasan, tidak membaca yang wewenangnya Tuhan, contoh jodoh maut rezeki ya. Kan jadi nggak laku Bunda, saya nggak pernah khawatir laku atau tidak, yang penting saya punya niatan untuk membacakan tarot sesuai dengan kemampuan saya, ilmu yang saya miliki, untuk saya bagi, semoga bermanfaat, itu aja untuk yang membutuhkan. Kalau yang nggak butuh terserah, nggak apa-apa, nggak usah nonton ini ya. Kalau sepi gimana? Saya nggak pernah khawatir sama rezeki yang diberikan Tuhan, entah dari tarot atau apapun, ya kan? Channel saya juga nggak cuma ini, gitu. Macem-macem, ya nggak cuma tarot. Itu aja sih, ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Semoga berkah, hidup kalian berkah, hidup saya pun berkah. Amin. Sampai jumpa lagi ya, bye-bye.